Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim ala hadha an-nabiyil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Amma ba'd. Hadirin sidang jamaah maghrib yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman bikers muslim Bulukumba, para remaja jamaah Masjid Agung Kabupaten Bulukumba serta panitia dan seluruh hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh limpahan rahmat dan kasih sayangnya yang tak terhingga, yang selalu ada untuk kita semua, memberikan hidayah kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita datang di tempat ini cadot-cadot madeceng, marangkalina anu madeceng, bersama dengan orang-orang yang baik, dan insyaallah perkumpulan kita pada maghrib kali ini senantiasa menjadi sebuah keberkahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat merangkaikan salam atas junjungan Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan, sebagai contoh yang baik untuk kita semua. Dan insyaallah salawat-salawat kita menjadi penunjang untuk diakuinya kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dalam surga insyaallah kita akan bersama dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka selalu kita panjatkan doa, Allahumma inna nas'alukal firdausal a'la minal jannah. Kita ingin berdoa kepada Allah meraih surga Firdaus bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat sidang jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya mulai, saya mengajak diri saya pribadi dan kita semua di setiap sela-sela doa kita saling mendoakan, terutama kepada saudara-saudara kita yang hari ini kita lihat di media sosial, baik di Facebook, di Instagram, di WhatsApp, berbagai media yang diberitakan saudara-saudara kita yang terkena musibah. Semoga senantiasa musibah ini Allah senantiasa angkat, dan yang diberikan cobaan oleh Allah diberikan ketabahan dan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di setiap pagi ada satu doa yang selalu dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu menjadi pelajaran buat kita semua sebagai umatnya. Memulai harinya yang bahagia, memulai harinya dengan hari yang diridhoi oleh Allah, hari kebaikan, maka dia berdoa kepada Allah dengan doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala.
dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, amal yang diterima. Maka mengawali pagi, mengawali pekerjaan kita berdoa kepada Allah agar senantiasa semua aktivitas itu kita bisa jadikan sebuah ilmu dalam pencarian kita rezeki di dunia ini, menjemput rezeki, meminta rezeki yang berkah, yang diberkahi oleh Allah. Karena dari ilmu yang bermanfaat maka bisa mendapatkan rezeki yang baik, dari rezeki yang baik maka menimbulkan ibadah yang diterima. Di antara tiga bagian ini, satu doa di antara tiga bagian ini sangat berkaitan, antara ilmu yang bermanfaat, kemudian rezeki yang baik, kemudian ibadah yang diterima. Bayangkan sekelas Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, selepas membangun Ka'bah, dia hanya meminta satu kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiun alim. Puan, Rabbana, ya Tuhan kami, taqabbalna, engkaulah yang menerima semua ibadah. Nabi Ibrahim, sekelas Nabi Ibrahim masih takut jangan sampai yang dia bangun, yang dia lakukan itu tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekelas kita, sebagai manusia biasa, bukan nabi, bukan rasul, hanya sebagai manusia biasa yang kadangkala untuk mencari ilmu malas, ya, untuk kemudian membedakan rezeki yang halal, rezeki yang bagaimana, itu ada kemalasan. Bagaimana kemudian ibadah kita bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka hadirin wal hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita betul-betul diwajibkan untuk senantiasa selalu mencari ilmu, ya, dimanapun. Maka ada pepatah mengatakan, jadikan semua orang adalah gurumu dan jadikan semua tempat adalah tempat belajar, ya. Ketika kemudian ketemu dengan siapapun, ya, maka lihat, makanya ada caption, ya, lihat siapa yang menyampaikan dan lihat apa, lihat siapa yang apa, lihat apa yang disampaikan dan jangan lihat siapa yang menyampaikan, ya. Karena ilmu itu dari siapa saja, tapi perlu kemudian juga kita saring. Ketika mendapatkan sebuah ilmu, maka kita saring yang mana kira-kira ini baik untuk dalam kehidupan sehari-hari kita. Setelah kemudian kita mendapatkan ilmu, maka diajarkan lagi, Bismi rabbikal ladzi khalaq. Semua ilmu yang kalian dapatkan, gabungkan, ya, larikan bahwa ini hanya mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu yang diberkahi adalah ketika sudah mendapatkan ilmu tersebut dan membawa kita untuk lebih dekat kepada Allah. Hari ini Bapak Ibu yang dirahmati yang muliakan Allah, kita tidak kurang orang berilmu. Hari ini luar biasa. Ilmu bisa didapatkan di mana-mana, ya. Kita nongkrong di warkop, nongkrong di kafe, ada lagi ilmu kita dapatkan. Yang kurang hari ini adalah setelah mendapatkan ilmu, dia tidak larikan bagaimana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ilmu adalah jendela dunia. Jendela dunia dan jendela akhirat. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang menginginkan dunia, ya, apa yang menjadi cita-citanya dengan ilmu, dan siapa yang menginginkan akhirat maka harus dengan ilmu. Dan siapa yang menginginkan dunia dan akhirat maka harus dengan ilmu. Maka memotivasi diri untuk selalu belajar, mengambil dunia, mengejar akhirat, ya, supaya
di dunia kita dapatkan sebuah kebahagiaan, keselamatan dari ilmu, kemudian di akhirat pula kita mendapatkan keselamatan karena tidak ada ketersesatan didasari dengan sebuah ilmu. Maka hadirin wal hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah rezeki yang baik. Dari ilmu kita tahu mana yang hak dan mana yang batil. Dari ilmu yang baik kita tahu mana rezeki yang baik dan mana yang tidak. Dari ilmu yang baik kita tahu mana yang halal, mana yang haram. Sehingga dari ilmu yang dilarikan kepada Allah bisa kita kerjakan mendapatkan rezeki yang halal. Hari ini Masya Allah luar biasa kita lihat kadangkala 3 halal haram hantam karena ketidaktahuan daripada ilmu mereka. Atau bahkan dia sudah tahu bahwa ini haram, tapi karena dia tidak larikan bismi rabbikal ladzi khalaq, sehingga halal haram hantam yang terjadi. Dia hanya mengatakan bila letopin nasihator mesupinan jadi tahi. Itu kata-kata mereka, padahal mereka tahu ini haram, tapi mereka sikat karena dia tidak larikan ilmunya bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka hadirin wal hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu, kemudian rezeki yang baik, kemudian ibadah yang diterima, amalan yang diterima. Nah, ini penting bahwa dari ilmu yang baik bisa kita lakukan amalan yang baik, dari harta yang baik, dari harta yang halal, ibadah kita menjadi diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita masih ingat sebuah kisah Ibrahim bin Adam yang memakan sebiji kurma sehingga menyebabkan doanya itu tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebiji kurma yang dia makan, sesuatu yang haram yang masuk dalam perutnya. Dalam agama, ketika kita menimba dalam agama, melihat dari yang kecil, doa saja tidak diijabah oleh Allah, tidak diterima oleh Allah, apalagi ibadah yang besar yang kita lakukan karena sesuatu haram yang kita lakukan. Ibadah yang diterima berawal dari apa? Berawal dari keikhlasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala mengerjakan sebuah ketaatan. Hari ini banyak orang beribadah kepada Allah karena hanya sekedar ikut-ikutan saja. Melihat saudaranya, tetangganya ikut taruh, dia juga malu ketika tidak ikut taruh. Tapi tanpa dia sadari, dia tidak menghadirkan sebuah keikhlasan dalam hatinya, sehingga ibadah yang dia lakukan itu menjadi sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita takutkan jangan sampai 80 tahun ibadah, 90 tahun ibadah, bahkan sampai 100 tahun dia ibadah kepada Allah, tapi tanpa didasari dengan sebuah keikhlasan. Jangan harapkan bahwa ada yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan sungguh kata Allah, tidaklah diperintahkan kepada kalian untuk beribadah kepadaku kecuali dengan mukhlisin, rasa ikhlas, menyatukan hati, mempersatukan hati bahwa ibadah yang saya lakukan hanya untuk mencari ridho Allah, bukan ridho manusia. Karena kadangkala ada orang di awal mungkin Masya Allah rajin ke masjid, tapi ketika mendapatkan ejekan, elok nami resap paan walau sudah wasi, dia mendapatkan kata-kata yang tidak dia sukai, sehingga apa yang terjadi? Besok sudah tidak datang lagi ke masjid. Kenapa? Karena kadangkala manusia mengerjakan hanya ingin dipuji oleh manusia, tapi dia tidak mengharapkan ridho Allah. Kalau andai kata manusia mengharapkan karena ridho Allah, mengurus masjid karena ridho Allah, berjalan ke masjid karena ridho Allah, bergabung dalam sebuah kelembagaan ridho Allah yang dia cari, maka insya Allah perselisihan apapun dia kembalikan, ini semua adalah ketentuan dari Allah. Saya mencari wajah Allah, bukan mencari wajah anda. Saya mencari penilaian dari Allah, bukan penilaian dari anda. Walaupun apa yang anda katakan saya tak maju. Kenapa? Karena di depan saya ada ridho Allah yang saya inginkan. Maka hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita belajar
bagaimana menjadi hamba yang ikhlas, agar ibadah yang kita lakukan menjadi wa amalan mutaqabbal, amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Satu kisah yang mudah-mudahan menginspirasi diri saya dan kita semua. Suatu ketika Sufayyah memasuki kota Madinah. Ketika dia masuk dalam kota Madinah, maka dia menemukan sebuah kerumunan. Ya, minimal seperti inilah kerumunannya. Maka Sufayyah ini bertanya, siapa itu di dalam yang ceramah? Maka salah seorang dari perkumpulan itu menjawab, yang ceramah di dalam itu adalah Abu Hurairah. Setelah kemudian Sufayyah mengetahui bahwa yang di dalam itu adalah Abu Hurairah, maka kemudian orang ini masuk sampai ke samping Abu Hurairah. Setelah sampai di samping Abu Hurairah, maka dia mengatakan, ya Abu Hurairah, sampaikanlah satu hadis yang engkau tak ketahui dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang engkau ketahui dan engkau pahami. Setelah Abu Hurairah menyampaikan ini, tiba-tiba air matanya mengalir. Mengatakan siap, maka Abu Hurairah menangis terisak-isak karena tidak bisa menahan tangisnya, maka dia pingsan. Setelah dia bangkit mengusap wajahnya, kembali Sufayyah berkata, ya Abu Hurairah, sampaikan satu hadis kepadaku yang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang engkau ketahui, yang engkau pahami. Maka tiba-tiba air mata Abu Hurairah kembali mengalir dan tidak bisa menahan tangisnya. Dia pingsan kembali, 4 kali dia pingsan hanya untuk menyampaikan hadis ini. Hadirin yang dirahmati yang muliakan Allah. Nanti di hari kemudian, hamba Allah sebagai manusia akan datang kepada Allah, dan 3 kelompok manusia yang paling pertama dipanggil oleh Allah. Yang pertama, seorang penghafal Al-Quran atau yang mengamalkan Al-Quran. Yang kedua, orang kaya yang rajin bersedekah. Yang ketiga adalah orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang pertama dipanggil oleh Allah, ya abadi, wahai hamba, maka dia mengatakan, ya Rabbi, ya Tuhan kami. Allah mengatakan, saya telah turunkan Al-Quran kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang engkau lakukan dengan Al-Quran tersebut? Maka orang ini mengatakan, ya Allah, sesungguhnya saya mengaji menghafalkan Al-Quran, ya Allah. Saya mengerjakan sholat di siang hari, di malam hari, ya Allah. Saya mengerjakan semua apa yang menjadi permintaan Al-Quran, permintaanmu, ya Allah, dan petunjuk dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Allah mengatakan dan para malaikatnya mengatakan, kadzabta, kadzabta, kadzabta. Engkau pendusta, engkau pendusta, engkau pembohong. Bukankah engkau mengerjakan semua apa yang menjadi isi Al-Quran? Karena engkau ingin dipuji bahwa engkau adalah orang yang alim, engkau adalah orang yang taat, engkau adalah orang yang baik. Maka semua ibadah yang dia lakukan semasa hidupnya menjadi hilang di hadapan Allah, tidak bisa menjadi syafaat. Kenapa? Karena ternyata sebelum dia beribadah tidak didasari dengan sebuah keikhlasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa didasari dengan sebuah keikhlasan. Maka ini yang kita sangat-sangat takutkan. Jangan sampai kita hari ini capek-capek ibadah kepada Allah tapi tak ada keikhlasan dalam hati kita. Maka ulama kita menyampaikan, sebelum ibadah makutana tidak lengatita. Kita bertanya dalam hati, saya datang majelis ilmu apakah saya ikhlas? Saya datang ke masjid apakah saya ikhlas? Saya mengaji apakah saya ikhlas? Doa apakah saya ikhlas? Setelah kemudian itu datang, maka terus dikawal, karena syaitan sangat halus untuk membelokkan keikhlasan seorang manusia. Sangat-sangat halus. Mainnya syaitan luar biasa, ya, sangat halus untuk membelokkan sebuah keikhlasan seorang manusia, ya. Karena semakin kuat keikhlasan, maka syaitan juga semakin kuat untuk menggoda manusia. Kapan terlena dengan godaannya, maka habislah kita. Ya, ibadah yang kita lakukan tidak ada gunanya. Pada Al-Quran, Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Silakan baca Al-Quran, tadabburi Al-Quran, pahami Al-Quran, karena senantiasa Al-Quran itu akan menjadi syafaat nanti di yaumil qiyamah, menjadi syafaat bagi siapa pembacanya yang mengamalkan Al-Quran tersebut, tapi tidak bisa menjadi syafaat. Kenapa? Karena tidak dasari dengan sebuah keikhlasan. Kemudian orang kedua dipanggil oleh Allah, ya abdi, maka dia mengatakan, ya Rabbi, ya Tuhan kami. Wahai orang kaya,
saya telah turunkan kekayaan kepadamu, saya telah berikan kekayaan kepadamu, sehingga ketika engkau ingin membeli sesuatu tidak perlu datang ke tetanggamu pinjam kiri kanan, karena engkau adalah orang yang kaya. Maka saya ingin bertanya kepadamu, apa yang engkau lakukan dengan kekayaan yang saya berikan kepadamu? Maka orang kaya ini menjawab, ya Allah, senantiasa dengan kekayaan yang kau berikan kepadaku, saya menyumbang ke masjid, menyumbang ke pesantren, menyumbang panti asuhan, dan di mana-mana saya menyambung silaturahim dengan kekayaan yang kau berikan kepadaku. Maka Allah mengatakan, kazabta, 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 engkau senantiasa pendusta. Kenapa? Engkau bersedekah karena engkau ingin dipuji bahwa engkau adalah orang yang dermawan. Engkau ingin dipuji oleh manusia bahwa engkau adalah orang yang baik, berbagi kiri kanan, sumbangannya Masya Allah. Karena kadang-kala memang ada orang Bapak Ibu, setelah dia melakukan kebaikan, sengaja dia cerita. Untuk apa? Untuk mendapatkan pujian. Bilang, wih, dek tu na jadi masih je kotanya sumba 100 juta. Coba, ya. Kalaulah kemudian niatnya untuk motivasi orang, menjadi masalah. Tapi memang kadang-kala ada orang yang untuk mendapatkan itu, ketika dikomeng, ya, dikomeng bilang begitu segala macam, langsung mojo, ya, langsung mojo dan segala macamnya. Maka ini hadirin yang dirahmati dan muliakan Allah Subhanahu wa taala. Motivasi diri kita untuk terus belajar bagaimana cara ikhlas melaksanakan sebuah ketaatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian padahal ini sedekah, ya. Sedekah yang kita lakukan hari ini, yang kita kerjakan hari ini itu menjadi syafaat buat kita semua. Bayangkan orang mati saja Pak Ibu yang dirahmati dan muliakan Allah, minta kembali di dunia hanya untuk bersedekah. Apa kata Al-Quran? Laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, andai kata engkau tunda kematianku sejenak saja ya Allah, maka apa kata mereka? Fasaddaqa wa akum minas salihin. Maka saya ingin kembali ke dunia, fasaddaqa, dengan bersedekah supaya saya menjadi anak orang yang soleh dan soleh. Sedekah bisa menjadi syafaat, tapi tidak bisa menjadi syafaat. Kenapa? Karena ternyata dia lakukan itu tanpa didasari dengan sebuah keikhlasan. Kemudian yang ketiga adalah orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ditanya oleh Allah, kenapa engkau mati? Ya, kenapa engkau sehingga begini segala macamnya, ditanya oleh Allah. Maka dia mengatakan, ya Allah, saya datang bawa pedang. Untuk apa? Untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah, untuk membela agamamu ya Allah. Tapi ternyata setelah kemudian diucapkan itu, Allah kembali mengatakan, kazabta, 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 engkau pembohong. Bukankah engkau datang ke sana medan perang untuk membela agamaku karena engkau ingin dipuji bahwa engkau adalah orang yang kuat bergelut? Bukankah engkau datang ke sana karena engkau ingin dipuji bahwa engkau adalah orang yang hebat? Padahal orang mati syahid tidak perlu lagi ditanya, tidak perlu lagi kemudian dihisab, karena langsung jaminannya masuk ke dalam surga. Tapi ketika tanpa didasari dengan sebuah keikhlasan, masuk surga di cancel oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada keikhlasan yang dia hadirkan dalam hati sebelum melakukan sebuah ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat sidang jamaah maghrib yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah bahwa berkewajiban kepada kita semua untuk mendapatkan ilmu, mencari ilmu. Setelah kemudian kita dapatkan ilmu, bismi rabbikal ladzi khalaq, kembalikan semua kepada Allah, sehingga ilmu yang baik yang kita dapatkan bisa mendapatkan rezeki yang baik, sehingga dari rezeki yang baik ibadah kita menjadi diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan terus semangati diri untuk belajar ikhlas melaksanakan sebuah ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sempat saya sampaikan, mudah-mudahan insyaallah bermanfaat dan bisa kita amalkan. Sang pembicara sebelum pendengarkan yang mengamalkannya. Ketika ada kesalahan, maka itu datangnya dari syaitan laknatullah alaih. Ketika ada sebuah kebenaran, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.